Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu pengetahuan tradisional bersama dengan Mas Imam dari Budayawan Lokal. Mas Imam tadi sudah singgung sedikit ya terkait dengan makanan tradisional yang memang sampai sekarang tuh masih populer ya. Dan juga terhindar dari zat-zat kimia ya, seperti kalau kita tahu tuh ada yang expire dan tidak kan kalau misalnya kemasan kan, tapi ini kan alami gitu ya. Termasuk juga batik ini ya. Oh iya, iya. Betul. Jadi batik ini batik apa nih, Pak Mas Imam? Oh iya. Jadi di dokumen PPKD ya, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah juga, batik dimasukkan dalam pengetahuan tradisional karena ya ada pengrajinnya dan ini harus dilestarikan. Dan batik ini unik ya Mbak ya, unik dan menarik, makanya ini perlu itu kan. Jadi kita cerita dari sejarahnya ya, batik itu kan awalnya dari putri-putri keraton ya, yang boleh batik. Jadi putri-putri di luar keraton itu tidak boleh batik awalnya. Kenapa kok demikian? Karena putri-putri keraton itu nanti kan akan menjadi istri raja ya, istri para punggawa ya, pokoknya istri-istri para pejabat waktu kerajaan itu. Nah, artinya bahwa seorang istri itu kan kalau dalam bahasa kita ya, saya kebetulan pernah ngaji, itu ada istilah anisa'u imadu biladi fa'ida soluhat wa ida fasatat, bahwa wanita itu adalah tiang negara. Kalau wanitanya baik, maka baiklah negara. Kalau wanitanya rusak, rusaklah negara. Nah, mungkin dulu itu bagaimana seorang raja, seorang punggawa, kalau istrinya baik ya, istrinya berakhlakul karimah lah bahasa kita ini adalah nanti si suami itu akan baik begitu ya. Suami itu akan baik, bagaimana cara memimpin negara, tidak emosional dan sebagainya. Nah, maka dari itu ada terapi namanya batik. Nah, terapi batik ini berarti bisa membuat sifat perempuan ini jadi lebih lembut, sabar dan sebagainya begitu ya, dari cara membatik gitu. Ya karena kan ini ya Mbak ya, ini kan canting ya, canting ini cuman ada di Indonesia ya, di batik ini. Nah, dengan adanya kita menulis pola ya, yang sudah dipolakan kan, batik itu pertama kita buat pola ya, buat gambar kan, gambar sesuai dengan kekhasan kita dan sebagainya. Kemudian nanti kan sama pembatik sama pengrajin, mungkin waktu itu putri keraton itu ini kan ngambil malam ya, bahasa kita lilin ya bahasa kita. Lah nanti terus dicantingkan itu kan sesuai dengan gambar yang sudah ada. Nah, itu kan butuh konsentrasi, butuh waktu, butuh kesabaran, teliti dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak sabar ya nanti nggak karu-karuan. Nah, itu ternyata terapi itu loh, terapi untuk mengkonsentrasikan secara tidak langsung antara pikiran dengan hati. Begitu. Ini sejarah batiknya. Makanya kita berharap ya, putra-putri ya, khususnya putri ini Bengkulu ini ya, yuk kita melestarikan batik ini lagi dengan cara mencanting itu, karena aslinya batik itu kan pakai malam ya Mbak ya, pakai ini pakai lilin ya. Jadi kalau kita lihat batik dan sebagainya itu kan kebanyakan ini adalah batik printing ya, batik cetak gitu ya. Itu sebenarnya gambar batik Mbak, bukan batik. Batik itu minimal batik seperti itu ini manual, pakai canting itu kan begitu. Nah, terus batik ini kenapa unik dan menarik, terus kenapa tuh juga mahal dan sebagainya. Batik tulis itu mahal Mbak, kadang-kadang ada yang sampai 5 juta itu ya. Nah, karena itu tadi prosesnya lama terus kalau dalam istilah nenek-nenek kita ya yang di Jawa itu, kalau sebelum batik itu kan kita bahasanya tirakatan dulu Mbak. Ada puasa itu loh ya. Ada puasa sebelum kita mau mencantingkan, itu ada puasa dulu. Ini supaya ada ruh doanya. Karena kan simbol-simbol yang dibatikan ini kan adalah doa. Seperti misalnya ini ya, batik kita ya, batik
Bengkulu Tengah ya, yang namanya sekarang adalah Batik Sungai Limau ya. Ini pengrajin kami di Kampung Batik Pancamukti. Ini menyimbolkan bahwa ini ada di Bengkulu Tengah itu kan ada Gunung Bungkuk ya. Gunung ini adalah simbolisasi keagungan ya, keagungan menguasakan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Nah, kemudian juga ada Liku 9 ya Mbak ya. Kan ada Liku 9 yang kalau kita ke sana itu jadi mabuk kepayang dan belok dan sebagainya. Kenapa harus 9 ya? 9 itu adalah angka yang paling tinggi ya. Liku 9 makna filosofinya luar biasa, dan maka dari itu melalui goresan canting Mbak pengrajin ini ya, ini adalah sebagai bentuk pelestarian aneka-ragaman hayati, karena Liku 9 itu ada bunga rafflesia yang tumbuh di sana dan sebagainya. Kemudian ada istilah paru-paru dunia. Jadi kita ikut menjaga kelestarian alam semesta. Nah, ini adalah doa. Jadi kita yang membatik ini terus kita memakai ini juga membawa sebuah doa kan, kemudian doa bagaimana kita mengakui sebagai hamba Allah dengan simbol gunung, kemudian ada ini pohon sawit ya, di rata-rata di Bengkulu Tengah ini adalah komoditasnya pohon sawit. Nah, terus bunga rafflesia ini adalah simbol lingkungan yang hidup, bahwa bunga rafflesia itu tidak sembarang tumbuh hanya di sanalah, ada di Liku 9. Jadi sebenarnya setiap goresan itu ada maknanya. Oh iya Mbak, ada maknanya. Apalagi kan sebenarnya batik setiap daerah itu kan berbeda-beda ya. Iya. Nah, ini sebagai identitas di Bengkulu Tengah begitu. Nah, terus ya sekarang alhamdulillah ya, semenjak kita rintis sekitar 4 tahunan ya, ini sudah mulai ada animo dari anak-anak sekolah yang mau belajar, anak-anak SMA, SMK kan mau belajar tentang batik. Dan harapannya ke depan memang harus menjadi muatan lokal ya di sekolah-sekolah, begitu loh Mbak kira-kira. Tapi kalau Mas Imam sendiri melihat sekarang itu kan sudah mulai hilang ya tradisi muatan lokal di setiap sekolah ya, sudah mulai hilang dari kurikulumnya. Itu apakah bisa dikembalikan atau bagaimana itu Mas Imam? Bisa ya, nanti kan caranya adalah kita kan punya dokumen PPKD ya, pokok pikiran kebudayaan daerah, dan itu ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi intervensinya ya dari pemerintah kan. Jadi pemerintah memberikan intervensi ya, dalam hal ini ya Dinas Pendidikan Kebudayaan ya, untuk agar sekolah-sekolah itu memberikan muatan lokal tentang batik. Karena itu selain ada batik punya nilai-nilai filosofis tentang doa, kemudian pesan-pesan moral di sana, juga ada nilai bisnis kan begitu. Nah iya, kalau anak sekolah bisa buat batik kan dan sebagainya kan, paling tidak dipakai sendiri lah minimal kan, yang harganya 300 bisa dipakai sendiri kan begitu. Begitu kira-kira Mbak. Mas Imam ini kan dari Jawa ya aslinya ya. Tapi batik Jawa dan juga batik Benteng itu kan pasti berbeda kan ya? Oh ya berbeda, iya berbeda. Kalau ya di Jawa itu kan sebelum Kerajaan Majapahit ada itu kan sudah membatik ya. Iya, sudah jelas beda lah ya. Cuman tetap filosofi tetap sama lah ya, tetap kita sama, karena kebetulan kami dari Jawa dan ya ada warisan-warisan dari nenek moyang kita. Yuk nanti di Sumatera buat batik begitu loh ya. Itu kan, jadi dulu pernah kebetulan kan ini istri saya juga ngelola tentang batik. Kebetulan pernah ada ikut kegiatan di Kementerian Tenaga Kerja, ditanya, loh kok Bengkulu itu kok ada batik itu mestinya di Jawa gitu kan. Ya enggak, karena kami ini kan harus menjunjung tinggi juga di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Begitu gitu, kira-kira lah filosofinya. Jadi ya di mana-mana tetap harus, toh di Bengkulu juga ada batik. Kalau dari dulu begitu, seperti itu. Bapak ini juga membuka pembinaan bagi anak-anak yang pengen membatik berarti ya? Oh iya, ya dibuka ya, semuanya siapa saja yang mau belajar ya silahkan datang kan begitu ya, tidak dipungut biaya ya.
tidak dipungut biaya. Mungkin pengembangan ke depan kalau misalnya sudah menjadi wisata edukasi ya mungkin ada paket-paket, tapi ya sekarang ya gratis lah, siapa saja boleh Berarti belajar. nanti ada produk yang dihasilkan gitu ya dari Oh ya anak-anak ada, ini ya kan? ada Mbak. Sudah berapa emang yang sekarang anak-anaknya yang ikut membatik? Kalau awalnya itu kita kan kelompok ya Mbak ya. Awalnya ada 20 orang ya, 20 mbak-mbak lah ya. Terus kan tidak semuanya ya Mbak ya, tidak semuanya mau aktif dan sebagainya. Nah ya sekarang yang paling aktif ya sekitar ada 10-an lah ya, ada 10-an yang mau aktif itu, dan alhamdulillah sekarang sudah Dekranasda mau membina kan, mau mengayomi kan Dewan Kerajinan Daerah itu. Jadi pilot project mereka kan begitu ya. Makanya itulah batik itu mahal ya Pak, karena iya, prosesnya mahal, panjang banget, apalagi secara manual pakai canting lilin tadi ya kan. Lah ya? iya. Dan ini juga masih mentahan ya Pak, ini, belum jadi gitu. Oh iya, ini kan kebetulan ini yang cap ya. Jadi batik itu ya minimal cap lah. Ini kan baru dicap ya. Terus dicap terus diwarna nih. Ini diwarna ya, diwarna terus nanti ada tahap berikutnya adalah bahasa kita itu dipelorot ya. Sebenarnya ya dicuci lah, direndam kan begitu supaya iya, tapi bahasa batik dipelorot itu kan. Nah, supaya ini lilin-lilin itu hilang. Nah, lilin ini nanti kembali menjadi warna putih kan begitu. Terus nanti mau diwarnai tambahin juga nggak jadi masalah kan begitu. Itu ini masih mentah ya, masih mentah. Prosesnya cukup panjang ya, kayak proses kehidupan ya. Jadi kita belajar dari proses batik itu ya proses kehidupan itu, maknanya penuh dengan filosofi dan sebagainya. Iya, gitu, seperti Mbak. yang Mas Imam bilang ya, kalau misalnya kan lukisan itu semakin abstrak semakin mahal. Nah, seperti itu juga batik ya. Iya Mbak, kan ada lukisan, saya baca ya di itu kan ada lukisan termahal di tahun 2022 itu 7 triliun ya, yang dibeli oleh Pangeran Arab itu karena itu tadi lukisan itu kan semakin tidak jelas ya, semakin mahal begitu ya. Makanya kita sarankan kepada bukan disarankan tapi ngomong kepada mereka kepada para pengrajin, batik itu tidak ada batik bagus, tidak ada batik jelek, semuanya bagus. Karena ini adalah aktualisasi kayak lukisan itu kan tidak ada lukisan jelek, lukisan semuanya bagus, tergantung bagaimana kita melihat itu kan. Terus jangan minder, nanti saya buat tidak laku, enggak, karena masing-masing karya seni itu punya pasar sendiri kan begitu ya. Ya mungkin menurut Mbak ini kurang begitu bagus, tapi Mbak ini bagus sekali, warnanya cocok sekali dengan saya kan begitu kan. Jadi kan berbeda, itulah yang namanya batik. Jadi mestinya ya batik ini harus lebih mahal ya. Jadi terus jangan ngomong batik mahal, enggak, ini adalah karya seni, lukisan ya, pengetahuan karena tradisional. Batik itu ada jasa di sana, ada pesan yang disampaikan di sana. Kan setiap goresan itu ada maknanya, seperti yang Mas Imam bilang tadi. Makanya mahal harganya. Mahal harganya. Gitu kan. Dan juga identitas dari Indonesia sebenarnya kan. Terkhususnya di setiap daerah itu kan berbeda-beda batiknya begitu. Dan ini batik dari Bengkulu Tengah. Oke Mas Imam, kita jeda dulu nih ya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu pengetahuan tradisional. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.